Halo semuanya, perkenalkan saya Febri dengan NIM F0271241008. Di sini saya akan membawakan satu cerita rakyat yang berasal dari Bali dengan judul Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra seorang Brahmana bernama Sidi Mantra. Mereka tinggal di Kerajaan Daha, Bali. Waktu itu, Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran adalah anak yang cerdas. Sayangnya, dia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Dia suka sekali menyabung ayam, padahal Sidi Mantra sudah berulang kali menasihatinya. Semakin lama, ayamnya semakin sering kalah. Uang Manik Angkeran pun ludes. Ia bahkan harus berutang untuk membayar kekalahannya. Namun, dia tidak pernah kapok. Dia masih ingin terus menyabung ayam. Anakku, kau tidak akan pernah bisa kaya dari menyabung ayam. Berhentilah selagi belum terlambat. Nasihat Sidi Mantra. Namun, Manik Angkeran tidak peduli. Lama-kelamaan, harta ayahnya juga ludes. Dipakainya untuk membayar utang. Sekarang, Sidi Mantra tidak punya uang lagi. Suatu hari, Manik dikejar-kejar orang yang menagih utangnya. Ayah, tolonglah aku. Mereka akan mencelakaiku jika aku tidak membayar hutangku. Sidi Mantra gelisah. Dia sudah tidak memiliki harta, tetapi dia juga tidak mau anaknya celaka. Sidi Mantra lalu mendapat petunjuk lewat mimpinya untuk meminta pertolongan pada naga besuki di Gunung Agung. Sesampainya di Gunung Agung, Sidi Mantra membunyikan genta seperti petunjuk dalam mimpinya. Naga besuki yang mendengarnya pun keluar. Sidi Mantra memandang takjub ekor naga besuki penuh dengan emas dan permata. "Siapakah kau? Apa maksudmu datang kemari?" tanya naga besuki. Sidi Mantra lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Dia hendak meminta sedikit harta besuki untuk membayar hutang Manik Angkeran. Naga besuki setuju. Lalu dia mulai menggoyangkan ekornya. Beberapa emas dan permata pun rontok dari ekornya itu. Dia lalu memberikannya kepada Sidi Mantra. Sayangnya, Manik Angkeran tidak membayar utangnya. Dia malah menggunakan harta itu untuk kembali menyabung ayam. Akhirnya, harta itu ludes dan dia berutang lagi. Karena tidak bisa lagi meminta pada ayahnya, dia lalu mencari tahu dari mana ayahnya mendapat harta. Ayahmu telah menemui naga besuki untuk meminta harta," kata seseorang. Manik Angkeran meniru tindakan ayahnya. Naga besuki pun muncul di hadapannya. Mendengar penuturan Manik, naga besuki sedikit kesal. Namun, dia tetap bersedia memberikan hartanya. Saat dia menggoyangkan ekornya, Manik Angkeran silau melihat betapa banyaknya emas dan permata yang menempel di sana. Dia lalu mengambil pedang dan berusaha memotong ekor naga besuki. Namun, naga besuki berhasil melawannya dan membalas serangan itu dengan api dari mulutnya. Manik Angkeran tidak bisa mengelak. Dia tersambar api dan tubuhnya menjadi abu. Saat itulah Sidi Mantra muncul. "Wahai naga besuki, sudikah kau menghidupkan putraku lagi? Berilah dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Mohon Sidi Mantra." Naga besuki menghela napas. "Baiklah, aku akan menghidupkannya. Tapi dia tidak boleh pulang denganmu. Dia harus tinggal di sini dan menjadi muridku. Aku akan mendidiknya menjadi orang yang baik dan berilmu." Sidi Mantra setuju. Manik Angkeran pun hidup kembali. Untuk mencegah Manik Angkeran pulang bersamanya, Sidi Mantra mengeluarkan tongkatnya dan membuat garis yang memisahkan dirinya dengan anaknya. Dari garis itu, tiba-tiba keluar air yang tambah lama bertambah deras. Gunung Agung pun terpisah dari sekitarnya. Genangan air itulah yang kemudian dikenal dengan Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Dari cerita tersebut, pesan moral yang bisa diambil adalah tentang pentingnya mengikuti kata hati dan tidak memaksakan kehendak orang lain, dan tidak membawa kebahagiaan
yang kadang-kadang pengorbanannya besar untuk mencapai kebahagiaan sejati. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.